saya akan menjelaskan tentang gradien garis lurus. Gradien adalah bilangan atau nilai yang menentukan kedudukan atau posisi dari suatu garis terhadap sumbu datar atau sumbu X. Gradien didefinisikan sebagai kemiringan dari suatu garis. Sifat-sifat gradien. Yang pertama ada garis L, yaitu gradien positif menunjukkan garis yang miring ke atas dari kiri ke kanan. Kemudian ada garis K, yaitu gradien negatif menunjukkan garis yang miring ke bawah dari kiri ke kanan. Kemudian ada garis M, yaitu gradien 0 karena menunjukkan garis horizontal yang sejajar dengan sumbu X. Kemudian ada garis B, yaitu gradien tak terdefinisi menunjukkan garis vertikal yang sejajar dengan sumbu Y. Gradien dilambangkan dengan huruf M. Gradien adalah perbandingan antara perubahan nilai Y terhadap perubahan nilai X, sehingga dapat kita definisikan sebagai M sama dengan perubahan pada Y per perubahan pada X, atau dapat juga kita definisikan sebagai M sama dengan delta Y per delta X, dengan delta Y yaitu perubahan nilai Y vertikal Y2 dikurang Y1, dan delta X yaitu perubahan nilai X horizontal X2 dikurang X1. Di kelas saya akan menjelaskan untuk menentukan besar nilai gradien suatu garis, kita dapat memperhatikan gambar berikut, di mana terdapat garis G yang melalui titik A dan titik B. Nah, melalui titik A ini kita dapat menarik garis sejajar dengan sumbu X, dan melalui titik B kita dapat menarik garis yang sejajar dengan sumbu Y, sehingga garis-garis tersebut berpotongan di titik C. Nah, terbentuklah segitiga siku-siku ACB dengan sudut alfa di titik A. Nah, kita peroleh tan alfa sama dengan gradien atau dilambangkan dengan M. Mengapa begitu? Karena tan dari suatu sudut dalam segitiga siku-siku dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara sisi depan dengan sisi samping. Nah, sisi depan itu dapat kita anggap sebagai komponen Y, yaitu perubahan nilai Y di antara dua titik. Dan sisi samping dapat kita anggap sebagai komponen X, yaitu perubahan nilai X di antara dua titik, sehingga didapatlah tan alfa sama dengan gradien. Nah, rumus gradien itu kan komponen Y per komponen X. Nah, komponen Y itu kan selisih antara koordinat Y dari kedua titik, sehingga kita dapat Y2 kurang Y1. Begitu juga dengan komponen X, yaitu selisih antara koordinat X dari kedua titik tersebut, sehingga didapatlah Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Sehingga jika titik A terletak di koordinat X1, Y1, dan titik B di titik koordinat X2 dikurang Y2, maka gradiennya adalah Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Baiklah teman-teman semua, selanjutnya kita akan membahas mengenai persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus adalah persamaan linear yang menggambarkan hubungan antara titik-titik koordinat pada garis lurus. Garis lurus itu akan terbentuk pada garis lurus apabila setiap dua titik yang terletak pada garis lurus tersebut mempunyai gradien yang sama. Bisa kita lihat pada gambar, titik A dan B terletak pada garis G, dan titik X sebarang titik pada garis G, seperti terlihat pada gambar berikut. Selanjutnya, gradien garis AB sama dengan gradien garis AX, yaitu MAB sama dengan MAX. Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 sama dengan Y kurang Y1 per X kurang X1. Karena X sebarang titik pada garis G, maka hal ini berarti bahwa persamaan garis melalui titik A dan B dapat dinyatakan dengan persamaan G koefisien Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Selanjutnya, jika suatu garis melalui titik A dan mempunyai gradien M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1, maka persamaan garisnya adalah
M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 sama dengan Y kurang Y1 per X kurang X1. Atau kita juga bisa menggunakan rumus Y kurang Y1 sama dengan M dalam kurung X kurang X1 dengan M-nya itu Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Selanjutnya, persamaan garis Y kurang Y1 sama dengan M dalam kurung X kurang X1, maka dapat ditulis menjadi Y sama dengan MX tambah N, di mana M adalah gradien dan N adalah konstanta, dan titik 0, N adalah titik potong garis itu di sumbu Y. Persamaan umum garis lurus dapat ditulis dengan bentuk persamaan implisit, yaitu G kongruen sama dengan AX tambah BY tambah C sama dengan 0, dengan A, B dan C bilangan real, serta A dan B keduanya tidak 0. Yang berarti garis G ini mempunyai gradien M sama dengan min A per B. Baiklah, selanjutnya akan kita lihat contoh mengenai persamaan garis lurus. Baiklah, selanjutnya contoh soal gradien garis lurus dan persamaan garis lurus. Seperti gambar di samping, tentukanlah gradien garis lurus melalui titik B dan titik A. Yang kedua yaitu tentukanlah persamaan garis lurus melalui titik B dan titik A. Penyelesaian diketahui titik B terletak di titik kartesius yaitu 3,2 dan titik A yaitu 8,10. Ditanya 1. Gradien garis lurus melalui titik B dan titik A. Yang kedua yaitu persamaan garis lurus melalui titik B dan titik A. Jawab. Yang pertama yaitu kita akan mencari nilai gradien. Yang sudah diketahui rumus gradien yaitu Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1, yaitu 10 kurang 2 per 8 kurang 3. Maka hasilnya adalah 8 per 5. Maka gradiennya adalah 8 per 5. Yang kedua yaitu kita mencari persamaan garis lurus. Seperti yang diketahui di rumus yaitu Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Y dikurang 2 sama dengan 8 per 5 kali X kurang 3. Ini kita kalikan dengan angka 5. Maka menjadi 5 dikali Y dikurang 2 sama dengan 8 per 5 dikali 5 itu menjadi 8. 8 dikali X sama dengan 8X. 8. Habis itu 8 per 5 kita kalikan dengan 5 menjadi 8. 8 dikali 3 menjadi min 24. Maka 5Y dikurang 10 sama dengan 8X dikurang 24. 5Y sama dengan 8X dikurang 4 atau 8X dikurang 5Y dikurang 4 sama dengan 0. Selanjutnya, persamaan vektoris garis lurus. Persamaan vektoris garis lurus adalah persamaan yang menyatakan suatu garis dalam bentuk vektor. Bentuk umum persamaan vektoris garis lurus. Persamaan vektoris garis dalam ruang 2 dimensi atau 3 dimensi dapat dituliskan sebagai R sama dengan R0 tambah TV. Untuk R sama dengan vektor posisi tidak sembarang pada garis. R0 sama dengan vektor posisi tidak tetap pada garis atau titik awal garis. V adalah vektor arah garis, dan T sama dengan parameter skalar yang dapat berubah atau bernilai real. Untuk komponen dalam koordinat kartesius, yang pertama untuk ruang 2 dimensi atau R pangkat 2, yaitu X, Y sama dengan X0, Y0 tambah T kali A, B, atau dalam bentuk parametris X sama dengan X0 tambah TA, Y sama dengan Y0 tambah TB. Untuk ruang 3 dimensi atau R pangkat 3, X, Y, Z sama dengan X0, Y0, Z0 tambah T kali A, B, C, atau dalam bentuk parametris X sama dengan X0 tambah TA, Y sama dengan Y0 tambah TB, dan Z sama dengan Z0 tambah TC. Baiklah, ini contoh soal persamaan vektoris di 2 dimensi. Diketahui sebuah garis melalui A 2,3 dan memiliki vektor arah V yaitu 4,5.
Tentukan persamaan vektoris garis tersebut. Pada soal diketahui titik awalnya di sini ada RO yaitu 2,3. Vektor arahnya V 4,5. Yang ditanya persamaan vektoris garis bisa dilambangkan dengan T. Penyelesaiannya R sama dengan R0 ditambah T kali V. Pada rumusnya R sama dengan R0 tambah T kali V. X, Y sama dengan 2,3 ditambah T kali 4,5. Atau dalam bentuk parametris X sama dengan 2 ditambah 4 kali T. Y sama dengan 3 ditambah 5T. Jadi persamaan vektoris garis yang diperoleh adalah X sama dengan 2 ditambah 4T, Y sama dengan 3 tambah 5T.